Di ngalur ngidul kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang judulnya Men's Pension. Film ini diangkat dari kisah nyata yang diperankan oleh Will Smith sebagai Peter, menceritakan perjuangan orang kulit hitam yang diperbudak, disiksa, dan diperlakukan seperti binatang. Di film ini kita akan melihat perjuangan dan kegigihan Peter dan yang lain dalam bertahan hidup untuk mendapatkan kebebasannya. Yowis, langsung aja ke alur ceritanya. Pada 1 Januari 1863, Presiden Abraham Lincoln menyatakan para budak di negara bagian yang menentang harus dibebaskan. Di Louisiana saja, 3.500 budak menghadapi pilihan, tetap diikat dan menunggu agar dibebaskan pasukan serikat atau mencari kebebasannya sendiri. Di sebuah pabrik kapas milik Kapten John Lyons, ada satu keluarga yang terdiri dari Peter dan sang istri Dodiene. Mereka memiliki 4 orang anak. Pagi itu, Peter dan yang lain dibawa oleh tentara dengan cara paksa. Mereka dibawa untuk kerja paksa membangun rel kereta api. That's enough. Captain Lyons, please, sir. Should he impress any more of my property? Everybody out! Eyes down! Eyes down. Man said I was down. Keep him there. All you! Get moving, nigga. Let's go, you! Saat itu, Peter dan Gordon menyaksikan bagaimana Andre yang tertangkap setelah mencoba kabur. Dia disiksa dan wajahnya ditandai dengan besi panas. Thomas yang ketakutan melihat keadaan Andre ditenangkan oleh Peter untuk jangan menyerah karena Tuhan pasti menolong mereka. Tapi Andre yang gak percaya dengan adanya Tuhan menyebut Peter adalah orang bodoh yang mempercayai Tuhan. Issue Proclamation 95. Besoknya pas mereka lagi kerja, Peter mendengar percakapan Howard dan Harrington kalau Lincoln, Presiden Amerika pada tahun 1836, membebaskan para budak. Saat Thomas lagi melayani mereka, dituduh menaruh sesuatu di makanannya. Lalu Howard marah dan membentak Thomas. Semua orang yang di situ lalu menatap mereka. You son of a bitch, you put something in my stew, nigger! What y'all looking at? Get back to work! What'd you put in my stew? Well, now you gonna eyeball me again? Get over here! You're going crazy from me. He's just a child. Boy must have a... What? Sebelum Howard menaruh pelatuknya, Jim yang dari tadi memperhatikan mereka menghentikan keributan itu. Jim ini orang yang berkuasa di camp dan pemburu orang yang mencoba kabur. Malam hari pas Peter lagi berdoa, Jim menghampirinya. Kalau aku adalah Tuhanmu, kau berjalan di bumi karena aku membiarkanmu. Sekarang kau anjingku, katanya. Peter yang pembangkang menjawab itu dengan epik. Mungkin kau akan memberikan sedikit daging lezat yang kau berikan ke anjingmu. Mendengar itu, Jim hanya tertawa. Wis 11-12 ini sama Firaun. Besoknya Peter diikat agar bisa dikenali baunya oleh anjing pelacak. Setelah dibebaskan, Peter mengajak Gordon, Thomas, dan Andre untuk kabur ke Baton Rouge, yaitu medan pertempuran Lincoln, Presiden Amerika yang membebaskan para budak. Tapi untuk sampai ke sana, mereka harus melewati rawa selama 5 hari. Jelas itu bukan perjalanan yang mudah.
Pas mereka lanjut kerja, Peter disuruh mengubur mayat pekerja yang mati karena kelelahan. Tapi Howard dan Harrington yang gak menyukai Peter dari awal mencoba membunuhnya. Peter, Gordon, Andre, dan Thomas terus berlari dan kabur dengan menyusuri rawa-rawa yang dihuni oleh aligator. Tapi Thomas yang penakut malah diam dan ia harus tertangkap. Jim menanyakan kemana tujuan Peter dan yang lain dengan diiming-iming kalau ia akan dibebaskan. Lalu Thomas memberitahu Jim kalau mereka akan pergi ke Baton Rouge. Setelah mendapat jawaban itu, Thomas disuruh pergi. Tapi tentunya itu cuma omong kosong karena Jim langsung menembaknya. Jim dan anak buahnya langsung memburu Peter dengan melacak jejak mereka menggunakan anjing-anjingnya. Sementara Peter, Giorgio, dan Andre berpencar agar sulit dilacak. Di tengah jalan, Peter menemukan sebuah rumah orang kulit putih. Lalu dia mencuri baju untuk membalut kakinya yang tertembak. Tapi si anak pemilik rumah melihatnya lalu membunyikan lonceng. Jim yang mendengar itu bergegas menuju ke sana. Sementara Peter terus berlari dan membuang bajunya agar mengalihkan penciuman anjing. Sementara Peter bersembunyi di rawa. That's a clever son. Tapi Peter yang kurang hoki malah diserang oleh aligator. Untungnya Peter berhasil membunuh aligator itu, namun ia juga harus terluka cukup parah. Keesokan harinya, anjing Jim yang mencium jejak Peter kembali ke tempat kemarin. Di sana, mereka hanya menemukan aligator yang dibunuh Peter. Setelah mengunboxing perut aligator dan gak menemukan Peter, mereka heran bagaimana bisa Peter membunuh aligator itu. Malam hari, mereka yang lagi istirahat mendengarkan cerita tentang masa kecil Jim saat pertama kali dia membunuh gadis kulit hitam yang merawat dan mengurusnya. My mother passed when I was young, so the job of raising me fell on our nigger house girl. She took care of me. She's my friend. One evening, I asked my father if she could join us for supper, and he looked at me in a funny way and said, "Then what?" I didn't know I was just a boy, but he did. He said, "First they eat our food, then they'll take our jobs, and then they'll steal our land." And he got real quiet, called her into the dining room, picked up a dinner knife, and fixed her right there. Put her in the field to rot. Took her 3 days to die. Last thing she said was, "Why?" Paginya mereka melanjutkan perburuan. Sementara Peter terus melanjutkan perjalanan dan melumuri tubuhnya dengan lumpur agar tidak digigiti nyamuk. Setelah seharian berjalan, Peter menemukan sebuah gubuk yang baru ditinggalkan oleh seseorang yang terlihat dari bekas bara yang masih menyala. Lalu Peter mengobati lukanya. Sebelum kembali melanjutkan perjalanan, Peter mengambil madu di atas pohon.
Tapi karena itu, Jim mengetahui keberadaan Peter dengan melihat asap. Peter lalu pergi menggunakan sampan untuk menjauh sementara dari daratan. Sementara di pabrik kapas, Hurley memberitahu Dodiene kalau dia sudah dijual kepada Tuan Fabian, sedangkan anak-anaknya tidak boleh dibawa. Hurley juga mengatakan kalau suaminya dibawa untuk perang. Tentu aja itu bohong. Saat Peter melanjutkan kembali perjalanan, dia bertemu dengan Andre, lalu memberinya bawang agar bau mereka tidak bisa dilacak oleh anjing. Mereka pun sembunyi karena suara anjing pelacak semakin mendekat. Andre yang saat itu bersembunyi di atas pohon ketahuan. Sambil menodongkan senjata, Andre menyuruh mereka untuk pergi. Tapi tiba-tiba Jim menembaknya. Where's your friend? Where's your friend? Sementara Dodiene nggak mau dipisahkan dengan anak-anaknya, melukai dirinya sendiri dengan memasukkan tangannya ke dalam penggiling kapas. Peter lalu melanjutkan pelariannya. Saat itu dia melihat kuda-kuda berlarian yang berasal dari rumah yang terbakar dan penghuninya tewas dibantai. Saat sedang menelusuri rumah, Peter menemukan seorang anak yang sedang sekarat. Tapi tiba-tiba dia ditodong dari belakang. Do not shoot. Do not shoot. I got you now, boy. That's it. Walk, boy. Come on. Setelah menghabisi mereka, Peter melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata Jim sudah berada sangat dekat di belakangnya. Pas Peter mau diterkam oleh anjing, ia menembak anjing itu dan segera berlari menuju hutan. Akhirnya setelah berjuang selama 5 hari, Peter sampai di medan pertempuran tempat pasukan Abraham Lincoln. Peter langsung berlari menuju ke sana. Tapi tiba-tiba Jim lalu menyuruh Peter untuk memohon ampun dan bersujud sambil menodongkan senjata. Tapi tiba-tiba Jim ditembak dari belakang dan ia tewas di tempat. Ternyata Peter diselamatkan oleh Kapten Andre, yaitu tentara Lincoln. Karena kelelahan dan tubuhnya yang penuh luka, Peter jatuh pingsan. Saat tersadar, Peter sudah berada di camp tentara Lincoln. Setelah pulih, ia diminta menjelaskan identitasnya. Stolen property. I must get to my Betsy Sipian. No, it's not You how write this down is. their names. Lincoln say I am free. Oh, he did. Well, that's a good thing. Right now, you're in an army camp during a time of war. You understand? So you and everyone else around you has a choice. You work on one of the federal farms, I know. or you'll join the army. Peter memilih untuk menjadi tentara untuk memperjuangkan kebebasan para orang kulit hitam. Saat itu, Peter bertemu dengan Gordon yang juga berhasil sampai ke Baton Rouge. Lalu Peter didatangi 2 orang yang ternyata mereka adalah wartawan yang ingin memotret dirinya. Just turn your back. Do not touch me. I'm sorry. Down your hip, like so. And turn your head, yeah. Sir. Akhirnya Peter bertemu dengan Abraham Lincoln. Lincoln menanyakan apa yang mereka lakukan selama di Clinton. Peter menjelaskan bagaimana mereka disiksa dan diperbudak untuk membangun rel pengangkut meriam yang lebih besar dari senjata-senjata Lincoln. Tentu itu sedikit membuat Lincoln pesimis apakah mereka bisa memenangkan peperangan.
Keesokan harinya, Peter turun ke medan perang. Saat itu, Kapten Andre mencoba mengobarkan semangat para tentaranya kalau mereka berjuang untuk kebebasan mereka dan generasi muda yang akan datang. Meskipun rasisme tetap akan selalu ada. Mereka akhirnya masuk ke medan perang dan pertempuran sengit pun terjadi. Pasukan Kapten Andre mencoba masuk ke parit musuh yang dijaga oleh meriam yang sangat besar dan mematikan. Mereka sempat kewalahan, namun akhirnya mereka berhasil menguasai parit dan menghancurkan meriam. Meskipun Kapten Andre harus tewas. Keesokan harinya, mereka mendatangi pabrik kapas dan membebaskan para orang kulit hitam yang diperbudak. Sementara Kapten Lion ditembak mati di tempat. Dan Peter kembali bersatu dengan keluarganya. Citra ikonik Peter sering berkelana di seluruh dunia. Ini menjadi seruan terhadap perbudakan. Pada 1 Januari 1863, Presiden Abraham Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi yang menyatakan semua orang yang dijadikan budak menjadi bebas. Lebih dari 4.000 pria dan wanita kulit hitam kabur untuk merdeka. Akhirnya, pada 19 Juni 1865, hampir 4 juta budak di Amerika diakui merdeka. Oke lah, ya wis rek. Kalau gitu saya pamit dulu. Jangan bosan nonton ngalur ngidul. Bye.